Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, untuk anak-anak ibu, untuk pelajaran materi selanjutnya yaitu kita akan mempelajari di bab transformasi di kelas 9 ini ya. Untuk materi transformasi sebelumnya ibu akan memberikan gambaran dulu. Transformasi itu apa sih ya? Jadi dari transformasi, kalian artikan saja dari kata-katanya transformasi. Pernah lihat film Transformer? Ya, kalau yang sudah pernah lihat tentunya tahu ya. Jadi Transformer itu ada beberapa orang yang mereka itu bisa berubah. Nah, sama dengan transformasi ini, berarti ada perubahan nanti. Nah, perubahannya seperti apa tergantung dari jenis transformasinya itu sendiri. Nah, selanjutnya ini adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, perhatikan. Ya, untuk kompetensi dasarnya ini nanti jadi setelah kalian belajar tentang transformasi, nanti ini diharapkan kalian dapat itu ya, memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan ketertarikan pada matematika, serta memiliki rasa percaya diri pada daya dan kegunaan matematika yang terbentuk melalui pengalaman belajar. Yang kedua, mendeskripsikan lokasi benda dan koordinat kartesius. Memahami konsep transformasi, ada dilatasi, translasi, pencerminan, dan rotasi, menggunakan objek-objek geometri. Dan yang keempat, kalian bisa menyelesaikan permasalahan dengan menaksir besaran yang tidak diketahui menggunakan grafik. Yang kelima, menerapkan prinsip-prinsip transformasi dalam menyelesaikan permasalahan nyata. Ya, ini untuk peta konsepnya. Perhatikan, jadi ada materi prasyarat di sini. Materi prasyaratnya adalah sistem koordinat, di mana sistem koordinat ini sudah kalian pelajari di kelas 8 ya. Untuk sistem koordinat, jika kalian lupa bisa dilihat kembali pelajaran kelas 8-nya. Nah, untuk transformasi ini perhatikan ada translasi, kemudian ada refleksi. Translasi itu pergeseran, refleksi pencerminan, kemudian rotasi perputaran, dan dilatasi perubahan ukuran. Ya, untuk jenis transformasi yang pertama yang akan Ibu jelaskan yaitu tentang refleksi. Jadi refleksi itu adalah pencerminan. Ya, apakah kalian setiap hari bercermin? Ya, tentu saja ketika kita setelah mandi kemudian berpakaian kita akan bercermin. Nah, apa yang terjadi jika kalian menjauh atau mendekat ke cermin? Kalau mendekat ke cermin, maka bayangan kita dalam cermin juga mendekat. Ketika kita menjauh, maka bayangan dalam cermin juga menjauh. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, kita akan mempelajarinya di sini. Apa itu pencerminan? Jadi, pencerminan atau refleksi adalah proses mencerminkan setiap titik dari bangun geometri itu sendiri terhadap garis tertentu atau sumbu cermin ataupun sumbu simetri. Nah, coba perhatikan di sini ya. Ya, perhatikan di sini. Ketika titik A kita cerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X yang mana? Sumbu X yang horizontal atau yang tidur ini ya. Sumbu X yang tidur. Nah, titik A itu titik koordinatnya adalah negatif 6,6. Nah, maka ketika kita cerminkan terhadap garis horizontal atau terhadap sumbu X-nya, maka ketika jaraknya titik A itu adalah terhadap sumbu X jaraknya adalah 6 satuan, maka jarak ketika dicerminkan juga 6 satuan. Diperhatikan untuk A aksennya, itu juga 6 satuan. Kemudian jarak terhadap sumbu Y-nya tidak boleh berubah, tetap 6 juga. Jadi ini hasil pencerminan terhadap sumbu X-nya.
Ketika dicerminkan, maka titik A aksennya adalah negatif 6,6. Kemudian perhatikan untuk titik C. Titik C itu di situ koordinatnya adalah negatif 4, negatif 3. Ketika kita akan mencerminkan, nah ini kita cerminkan terhadap sumbu Y ya. Sumbu Y adalah sumbu yang berdiri atau vertikal. Maka kita anggap sumbu Y sebagai cerminnya. Ketika dicerminkan, maka jarak terhadap sumbu Y harus sama. Yang tadinya jaraknya adalah 4 satuan, maka sekarang ketika dicerminkan harus 4 satuan juga jarak terhadap sumbu Y-nya. Nah, di situ didapatkan titik C aksen atau titik pencerminannya adalah 4, negatif 3. Ya, jadi 4-nya jadi positif. Itu hasilnya. Jaraknya harus tetap sama ya. Selanjutnya kita lihat titik B. Titik B di situ kita cerminkan terhadap sumbu Y juga. Kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka jarak terhadap sumbu Y harus sama. Ketika titik B jaraknya 3 satuan, maka nanti B aksennya harus 3 satuan. Maka kita temukan titiknya yaitu di titik negatif 3,4 untuk B aksennya. Nah, untuk kalian silahkan untuk titik D. Perhatikan titik D. Ya, silahkan kalian kerjakan untuk titik D ini, cerminkan terhadap sumbu X, dapatnya D aksennya berapa, kemudian cerminkan terhadap sumbu Y, nanti dapatnya D aksennya juga berapa. Jadi cerminkan 2 kali ya, setelah kalian cari pencerminan terhadap sumbu Y, kemudian cari D itu cerminkan terhadap sumbu X.